Kesenjangan pendidikan masih menjadi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiga Arum dengan akhiran NIM 35. Dan ini teman Saya Juni Martalena Zega dengan akhiran NIM 026. Saya Siti Lutfi Wardani dengan akhiran NIM 002. Saya Silawati dengan NIM akhiran 021. Di video kali ini kita akan membahas edukasi dengan tema pendidikan di era teknologi. Pernahkah teman-teman berpikir bahwa belajar bukan hanya datang di sekolah atau saling tatap muka dengan guru atau dosen, tetapi belajar bisa kita alihkan dengan menggunakan teknologi seperti laptop atau ponsel. Itulah realitas pendidikan saat ini. Di video kali ini kita akan membahas 4 poin penting. Yang pertama yaitu peran teknologi dalam pendidikan. Dan yang kedua, di sini kita akan membahas tentang manfaat teknologi dalam pendidikan. Dan materi yang ketiga, kita akan membahas mengenai tantangan teknologi dalam pendidikan. Dan yang terakhir kita akan membahas solusi dan strategi dalam pendidikan. Materi pertama yaitu mengenai peran teknologi dalam pendidikan. Teknologi telah menjadi bagian penting dalam pendidikan modern. Berikut beberapa peran utama teknologi. Yang pertama yaitu akses informasi yang tak terbatas. Lewat internet, pelajar bisa mengakses sumber belajar dari mana saja. Situs seperti YouTube, Ruang Guru, Zenius, ataupun informasi yang lainnya menyajikan konten pelajaran dalam bentuk menarik. Yang kedua yaitu menjadikan pembelajaran lebih fleksibel. Kemajuan teknologi kini turut andil dalam kehidupan manusia, salah satunya di bidang pendidikan. SMA Negeri 6 Bekasi, Jawa Barat menjadi sekolah yang memelopori penerapan digitalisasi dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan smartboard dan whiteboard yang interaktif. Dengan penggunaan smartboard, siswa dilibatkan dalam pembelajaran yang lebih efektif dengan adanya bantuan fitur layar sentuh dan beberapa aplikasi untuk kegiatan belajar. Digitalisasi di SMA Negeri 6 juga diterapkan melalui salah satu unit ekstrakurikuler yaitu 6IT. Ekstrakurikuler ini mendorong minat siswa dalam teknologi coding robotik dan juga perakitan. Dengan platform seperti Google Classroom, Zoom, Microsoft Teams, pembelajaran bisa dilakukan jarak jauh, fleksibel dari segi waktu dan tempat. Yang ketiga yaitu interaksi digital. Kuis interaktif seperti Kahoot, Quizizz, simulasi, bahkan augmented reality dan virtual reality sudah digunakan di kelas. Dan yang keempat yaitu AI dalam pendidikan. AI digunakan untuk rekomendasi materi, koreksi otomatis hingga bimbingan belajar personal. Contohnya itu seperti ChatGPT dan Gemini. Peran teknologi dalam pendidikan. Di era digital, teknologi telah menjadi bagian penting di kehidupan manusia, termasuk dalam dunia pendidikan. Kehadiran teknologi membuka segudang peluang dan menghadirkan berbagai tantangan baru yang perlu dihadapi. Teknologi menghadirkan akses informasi yang tak terbatas, memungkinkan siswa untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Di sisi lain, teknologi dapat menjadi distraksi bagi siswa. Penggunaan media sosial yang berlebihan dan game online dapat mengganggu fokus belajar dan menghambat proses pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan. Guru dan orang tua harus berperan aktif dalam membimbing siswa untuk memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Mari kita manfaatkan teknologi untuk membuka pintu peluang dan menjawab tantangan baru dalam dunia pendidikan. Dan yang kedua yaitu tentang pembelajaran jarak jauh atau e-learning. Dengan adanya teknologi pembelajaran ini tidak lagi terkait dengan ruang dan waktu. Platform seperti Zoom, Google Classroom, dan e-learning management system memungkinkan proses pembelajaran mengajar termasuk berlangsung secara daring
memberikan fleksibilitas bagi siswa dan guru, terutama saat pembelajaran dan tatap muka tidak memungkinkan. Yang ketiga yaitu pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Teknologi menghadirkan media pembelajaran yang lebih variatif seperti video interaktif, animasi, aplikasi edukasi. Hal ini juga membuat proses belajar mengajar menjadi meningkat dan memotivasi siswa serta mengurangi kejenuhan dalam mengikuti pembelajaran. Yang terakhir yaitu peningkatan keterampilan digital. Penggunaan teknologi dalam pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan digital yang sangat penting di era modern ini. Siswa belajar menggunakan perangkat teknologi, mengekspresikan aplikasi, dan mencari informasi secara efektif di dunia maya. Materi yang ketiga yaitu tantangan teknologi pendidikan yang mencakup kesenjangan akses, seperti guru, perubahan pola belajar, keamanan data, dan ketergantungan pada teknologi. Selain itu, tantangan lain termasuk biaya, infrastruktur yang tidak memadai, dan perubahan peran guru. Nah, ada beberapa penjelasan lebih detail mengenai tantangan-tantangan tersebut. Yang pertama yaitu kesenjangan akses dan kualitas. Kesenjangan akses dan kualitas ini tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat teknologi dan internet yang stabil, terutama di daerah terpencil. Yang kedua yaitu kesiapan guru dan tenaga pendidik. Kesiapan guru dan tenaga pendidik, tidak semua guru memiliki keterampilan teknologi yang cukup untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu perubahan pola belajar siswa. Perubahan pola belajar siswa, teknologi dapat menjadi sumber gangguan jika tidak digunakan dengan bijak, seperti terlalu fokus pada media sosial. Terlebih siswa mungkin kesulitan menjaga motivasi dan disiplin dalam pembelajaran jarak jauh tanpa pengawasan langsung. Siswa perlu memiliki keterampilan literasi digital yang baik dan memanfaatkan teknologi secara efektif. Yang keempat yaitu keamanan data dan privasi. Keamanan data dan privasi ini, data siswa dan informasi pribadi, serta terhadap risiko keamanan jika sistem tidak terlindungi dengan baik. Pelanggaran privat penting untuk memastikan sistem pendidikan mematuhi regulasi perlindungan data. Materi yang keempat yaitu solusi dan strategi dalam pendidikan. Nah, solusi dan strategi dalam pendidikan sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan seperti kesenjangan akses, kualitas pembelajaran, serta relevansi kurikulum dengan kebutuhan zaman. Berikut beberapa solusi dan strategi yang dapat diterapkan di berbagai jenjang pendidikan. Solusi dalam pendidikan yang pertama yaitu pemerataan akses pendidikan. Mengatasi ketimpangan antara wilayah kota dan desa dengan membangun fasilitas pendidikan, menyediakan guru di daerah terpencil, serta memanfaatkan teknologi digital untuk pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, peningkatan kualitas guru dan pengajaran. Guru sebagai ujung tombak pendidikan harus dibekali pelatihan berkelanjutan agar mampu menerapkan metode pembelajaran yang efektif, interaktif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, penguatan peran orang tua dan masyarakat. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi perlu dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar untuk menciptakan budaya belajar yang kuat. Kemudian strategi dalam pendidikan. Yang pertama, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Mengintegritaskan media digital, platform pembelajaran online, dan aplikasi interaktif untuk memperluas jangkauan pendidikan dan memperkaya proses belajar. Yang terakhir, penerapan penilaian berbasis kompetensi. Penilaian tidak hanya berdasarkan nilai akhir, tetapi juga proses, keterampilan, dan perkembangan sikap siswa sehingga pembelajaran lebih menyeluruh. Teknologi bukan pengganti guru, tetapi alat bantu.
Guru tetap penting sebagai pendidik karakter dan pembimbing moral. Di era ini yang sukses bukan yang paling pintar, tapi yang paling adaptif dan bijak menggunakan teknologi. Sekian dari kami semua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.